Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Veralai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling Part 5, khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum lebih lanjut lagi pembahasan kita, saya mohon kesediaannya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini yaitu tentang strategi belajar sesuai gaya belajar. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Apersepsi. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ciri belajar atau hakikat belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. 3. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, tapi sulit untuk memahaminya. Pengertian gaya belajar. Setiap orang pasti punya gaya belajar. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kamu sudah mengenal gaya belajar, kamu yakin bagaimana kamu menyerap dan mengolah informasi, maka kamu akan dapat menjadi pembelajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kamu sendiri. Nah, kita akan mengenal tipe gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar yang pertama adalah visual. Visual adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi
atau belajar dengan cara melihat. Strategi belajar tipe visual. Yang pertama, orang visual belajar dengan melihat gambar-gambar. Yang kedua, belajar dengan diagram atau peta. Yang ketiga, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting dalam buku pelajaran. Yang keempat, menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Yang kelima, membuat pengelompokan dalam belajar. Yang kedua, mengenal tipe gaya belajar yang kedua, yaitu auditorial. Auditorial adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk, atau belajar dengan cara mendengar. Ciri-ciri orang auditorial. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Yang kedua, mereka mudah terganggu oleh keributan waktu mereka belajar. Yang ketiga, mereka mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi mereka hebat dalam bercerita. Yang keempat, mereka dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Yang kelima, mereka suka menjelaskan dengan panjang lebar. Strategi belajar tipe auditorial. Yang pertama, orang auditorial itu belajar dengan membaca suara, dengan bersuara atau bercerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau mereka membuat ringkasan pelajaran. Yang ketiga, mereka belajar dengan cara berdiskusi, wawancara, atau berdebat. Yang keempat, mereka belajar itu bisa mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya. Mengenal tipe gaya belajar yang berikut, yaitu namanya kinestetik. Kinestetik yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atau apa yang sedang dipelajari, atas apa yang sedang dipelajari. Orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Ciri-ciri orang kinestetik. Mereka berbicara itu dengan suara yang pelan. Yang kedua, mereka belajar banyak bergerak. Sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu. Yang tiga, kalau menghafal itu mereka berjalan dengan bolak-balik. Yang keempat, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh atau bahasa tubuh. Yang kelima, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Strategi belajar tipe kinestetik. Yang pertama, mereka belajar melalui praktek. Yang kedua, mereka mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, mereka belajar melalui drama, permainan, dan aktivitas di lapangan. Yang keempat, mereka bisa menggunakan model, yaitu seperti Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, atau puzzle. Ketika mereka belajar, mereka lebih banyak menggunakan gerak dalam belajar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini bersama dengan Ibu Veralai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa.